Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel saya. Dan eh, kali ini kita akan memulai belajar tentang pemodelan model listrik menggunakan MATLAB ya. Nah, jadi di dua video terakhir itu kita udah belajar tentang motor listrik, bagaimana membuat modelnya, dan bagaimana menggunakan Simulink ya. Jadi kita akan mempraktikannya langsung di Simulink ya benar. Jadi dasar teori untuk motornya dulu sedikit mengulas ya. Jadi motor listrik itu memiliki dua bagian gini ya dalam pemodelannya, yaitu ada bagian mekanik dan bagian elektrik. Nah, bagian mekanika ini itu terdiri dari dari eh, dua persamaan ini, yaitu momen in, untuk momen inersia ini hukum Newton tentang inersia kalau nggak salah, dan satu lagi adalah rumus untuk untuk torsi resultan dari motor ya. Dan kedua itu ada bagian elektriknya. Nah, bagian elektriknya ini tuh menggambarkan eh, induktansi yang dialirkan melewati armatur dan dan juga menggambarkan resultan eh, back EMF yang terjadi di dalam yang mengalir kembali ke power source gitu ya. Nah, dari keempat rumus tersebut kita dapat dua buah persamaan diferensial yang akan menggambarkan dinamika motor, yaitu untuk mekaniknya yaitu berarti D2 theta. Jadi ini percepatan sudut sama dengan 1/J, yaitu momen inersia, 1/momen inersia dikalikan konstanta torsi dikalikan eh itu apa ya? Dikalikan arus listrik dikurangi B, yaitu hmm, gak ada ya. Oh, yaitu berarti koefisien redaman dikalikan kecepatan sudut. Untuk bagian elektriknya ini gambarkan eh, apa ini arus listriknya ya sama dengan 1/induktansi dikalikan dengan min RI resistansi ditambah dengan tegangan listrik dikurangi konstanta elektrik dikalikan dengan kecepatan sudut ya. Oke, jadi udah kita akan pakai dua rumus ini. Nanti kita bisa membuat sebuah model Simulink ya. Jadi saya akan buka modelnya dulu. Baik, selamat datang kembali di model Simulink yang telah saya eh, bikin ini ya. Jadi aslinya kita punya dua buah file yang harus di run. Jadi kita punya model Simulink ini, model sistem kontrol motor sederhana ini ya, yang dimana model motornya adalah sebuah subsystem. Dan kita juga punya file .m yang berisi eh, parameter-parameter motor yang akan kita modelkan. Jadi kita punya resistansi, induktansi, eh, momen inersia, damping, konstanta elektrik, dan konstanta torsinya. Nah, ini jadi caranya untuk menjalankan simulasinya, kita nggak bisa pencaturan aja karena kita di subsystem. Ini parameter-parameter dalam blockchain ini tuh masih belum ini apa dijabarkan berarti L itu berapa atau 1/L itu berapa. Nah, jadi caranya kita run file parameter file parameter.m ini, kita pencet run. Oke, kelihatannya nggak ada masalah. Berarti kita kembali ke subsystemnya. Nah, eh, untuk tes ini kita pakai RAM dulu. Jadi kita pencet run simulation. Oke, tidak ada ini ya apa tidak ada error ya. Kita buka scope-nya. Oke, jadi kita lihat ini respon motornya ini tuh mempunyai RPM naik ya secara konstan kayak gitu, tapi belum ada eh,
RPM targetnya gitu lah ya. Jadi ini kita bisa rampnya ini dihapus. Nah, kita ganti menjadi in source ini step ya. Berarti kita ambil aja blocks step, kita taruh di sini. Oke. Nah, mantap. Oke, kita akan ganti final value-nya menjadi misalkan 15. Klik OK. Lalu kita run lagi. Seharusnya nggak apa-apa. Oke, ya nggak apa-apa. Kita lihat scope-nya. Nah, seperti kita lihat ya, ini naiknya setelah 1 detik melonjak ke atas, lalu ada sedikit ripple ini ya sebelum jadi eh, mulus gini ya. Jadi ke target RPM-nya. Jadi dari 0 melonjak sampai ke kelihatannya ini 17 RPM sebelum sebelum shuttle menjadi 15 ya. Nah, ini tuh kita bisa dapat respon seperti ini berkat sistem closed loop. Nah, jadi dasarnya sistem closed loop ini tuh eh, berfungsi untuk ini ya mengkoreksi output seiring dengan input dari sebuah sistem. Jadi misalkan kita lihat ini kalau udah melebihi nanti bisa dikoreksi sendiri ya. Nah, ini kita juga punya sebuah block transfer function. Jadi kurang lebihnya transfer function ini tuh berfungsi untuk eh, mentransfer input dari sebuah sistem. Kalau ini berarti sebuah dalam ini ya bentuk dagangan ya menjadi ya itu berarti misalkan kita punya inputnya ini tuh ya 15 RPM, kita bisa translasikan jadi sebuah sebuah ini tegangan yang bisa menargetkan motor untuk eh, berputar dengan kecepatan 15 RPM. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi misalkan kita ubah ini misalkan 30, ini seharusnya ini eh, nggak apa-apa, mungkin settling time-nya mungkin lebih lama. Oh, enggak lebih lama. Oke, masih kurang lebih sama ya. Ya, jadi naik, lonjak, lebih target, lalu ada settle dulu sebelum jadi saya sama dengan eh, set point. Ya, jadi nah untuk model listriknya sendiri, jadi ini modelnya terbagi menjadi 2 bagian ya. Itu kita bagian atas ini adalah bagian untuk ininya ya pemodelan elektrik dari sebuah motor listrik ya. Jadi kita punya resistansi, induktansi, kita punya eh, dpi, terus kita punya apa arus listrik gitu ya. Dan di bawah ini adalah pemodelan untuk bagian mekaniknya dari sebuah motor. Jadi kita punya block input yang berupa voltage yang kita dapat dari transfer function tadi. Nah, melalui model ini itu motor akan mengeluarkan eh, kecepatan yang berupa RPM seperti yang kita lihat di scope ini ya guys ya. Ya, kurang lebihnya itu pemodelan motor listrik untuk kali ini eh, dan ini saya sangat berterima kasih sama eh, Bu Aulia dan Pak Rofik untuk sudah mengajarkan saya sampai sejauh ini dan saya berterima kasih sama semua teman saya apa udah eh, melantik saya dan Bagas dan Sulapan menjadi bagian dari angkatan Elysium ini. Jadi makanya saya boleh menggunakan jaket ini ya. Sangat berterima kasih udah apa teman ke teman-teman saya sudah mau menampung saya sampai sejauh ini. Ya, kurang lebih itu saja video saya ya. Terima kasih sudah mau eh, mem- menonton video ini. Sampai jumpa kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.